Oke, sobat investor, kita bahas lagi saham Telkom yang pada perdagangan terakhir turun cukup dalam 3,60%. Ada beberapa poin yang ingin saya soroti di sini. Apakah Telkom ini di harga sekarang ini masih cukup bagus untuk kita membeli, ataukah kita mungkin wait and see dulu, atau seperti apa? Ya, mari coba kita soroti dari beberapa poin di sini. Yang pertama, kita coba cek ya secara valuasi untuk Telkom sekarang ini. Sobat investor, Anda bisa melihat di sini untuk valuasi dari Telkom, PE ratio-nya untuk annualize 11,27 dan PE untuk TTM-nya dia di 11,68 ya. Dari data yang saya cek untuk PE ratio ini secara Telkom justru jauh lebih murah ya dibandingkan dengan sektor maupun industrinya. Karena kalau kita lihat dari data ini, untuk TTM industri ada di 13,85 dan sektor ada di 14,15. Sedangkan kalau kita lihat untuk Telkom ada di 11,27. Sedangkan untuk TTM-nya, untuk industrinya ada di 13,07 dan sektor di 12,99. Sedangkan Telkom ada di 11,58. Jadi secara valuasi dilihat dari PE ratio di sini Telkom masih tergolong cukup murah. Begitu juga kalau kita pantau dari price to book value-nya. Maka di sini secara industri ada di 1,59, sektor juga ada di 1,45 dan untuk Telkom sekarang ada di 1,96. Memang lebih tinggi dibanding dengan sektor dan industrinya. Tapi tentu ini bukanlah suatu hal yang perlu ditakutkan karena kita tahu Telkom termasuk market leader di sektornya ini. Jadi untuk sobat investor yang memang sebenarnya melihat dari price to book value-nya ini sebenarnya masih cukup menarik ya, sekalipun secara industri maupun sektor Telkom sekarang masih sedikit lebih di atas. Kita lihat dari EV to EBITDA-nya untuk industri ada di 7,39, sedangkan kalau kita lihat dari sektornya ada di 10,23. Nah, Telkom sekarang ada di 4,14. Jadi secara EV to EBITDA-nya Telkom masih lebih murah. Nah, coba kita lihat dari analisa yang ada ya, kita coba cek dari para analis. Ada 38 analis yang memberikan rating untuk Telkom, di mana 33-nya merekomendasikan untuk membeli, sedangkan 5-nya rekomendasi untuk tahan dan tidak ada yang rekomendasi untuk jual. Kenapa? Karena memang secara harga sekarang ini Telkom sudah ada di harga yang menarik. Jadi untuk jual pun sebenarnya bagi Anda yang mungkin lagi floating loss ya jadi pertanyaan, mau jual Telkom di harga sekarang ini akankah dapat di harga yang lebih bagus lagi? Ya itu kita tidak tahu ya, seperti itu ya sobat investor. Dari target harga yang diberikan analis di sini, bahkan di harga terendahnya 2.500 kan dia sudah sempat ya kemarin 2-3 hari kemarin dia sudah sempat di harga ini 2.500, kemudian dia rebound. Nah, ini yang menjadi gambaran buat kita, ternyata secara juga para analis ini sudah memberikan target harga 2.500 paling rendah dan dia sudah capai itu. Nah, pertanyaannya sekarang apakah dia akan turun lagi ke harga itu, bahkan mungkin lebih dalam lagi, ya kita tidak tahu. Sedangkan kalau kita cek ya dari histori 5 tahun terakhir, Telkom itu ketika dia turun di 2.500 ini bahkan sudah lebih rendah dibandingkan waktu dia turun kemarin di COVID. Kalau saya tidak salah itu mungkin di kisaran 2.500 tapi mendekati 2.600. Nah, ini memang dia capai di 2.500. Jadi memang Telkom secara target terendahnya dia sudah capai ya, dia sudah sampai di harga bahkan lebih rendah dari saat dia COVID. Nah, kalau kita melihat untuk potensi yang bisa kita dapatkan di Telkom, maka di sini yang pertama target rata-ratanya dia bisa mencapai 3.628. Nah, ini lumayan menarik dengan harga sekarang ini masih ada di kisaran 2.680. Tentu untuk bisa capai di harga ini 3.628 ini kan ya setidaknya potensi keuntungan masih di kisaran 40% ya. Itu potensi keuntungan melalui bonus lah, capital gain. Dan kemudian untuk target tertingginya dia bisa mencapai 4.000
800 ini sudah lumayan tinggi, 7-80% kita bisa capai ya. Tentu memang ini untuk proyek jangka panjang, entah mungkin 2-3 tahun ke depan, dan secara kinerja Telkom masih cukup bagus, maka target ini masih bisa tercapai ya sobat investor. Nah, kalau kita lihat dari price band untuk Telkom, coba kita pantau dalam 5 tahun terakhir ini ya. PE band kalau kita lihat sekarang dia sudah ada di terendahnya ini 11,68, bahkan sudah lebih di bawah dari -2. Jadi secara kalau kita menggunakan price band dilihat dari price earning bandnya, maka terpantau di sini Telkom ini sudah koreksi cukup dalam dari rata-ratanya di 16,6, sekarang sudah ada di 11,08 untuk PE band-nya. Nah, ini kalau dia bisa kembali saja ke harga PE band rata-ratanya di 16,6 ini, ya kurang lebih 3-40% yang menjadi keuntungan. Yaitu mungkin yang tadi ya, target harga rata-rata kita sudah cek tadi ada di kisaran 3-40% potensi keuntungan yang bisa kita dapat. Jadi sobat investor, baik secara valuasi maupun untuk target harga yang sudah kita lihat di sini, sebenarnya Telkom sudah sangat menarik ya. Tinggal Anda bagaimanalah mengatur strategi, Anda kemudian tetap tenang sekalipun mungkin masih ada koreksi. Kan secara kalau kita lihat dari finansial ya, coba kita cek dari kuarterannya. Sobat investor bisa lihat ya, untuk laba ruginya terpantau di kuarter 3 ini untuk net income-nya meningkat ya. Untuk net income-nya meningkat, walaupun secara untuk revenue-nya dia memang agak menurun, di mana kuarter 2 dia di 37,9 triliun, tapi masuk di kuarter 3 dia tinggal 36,9 triliun. Ini untuk laba rugi. Nah, kalau dari neracanya, sobat investor bisa lihat di sini ya. Dari neraca untuk kuarterannya terpantau untuk total aset memang agak sedikit menurun ya di kuarter 2 dari 286 triliun jadi 285. Nah, kalau kita lihat dari liabilitas juga dia menurun. Makanya secara debt to equity ratio sempat dia naik tinggi di kuarter 2 kemarin, tapi setelah masuk di kuarter 3 dia juga mengalami penurunan. Jadi secara dilihat dari finansial ya tergolong aman-aman saja sih untuk Telkom. Hanya mungkin yang kita harapkan ya efisiensi lah dari pihak manajemen untuk Telkom ini ke depan bisa lebih bagus lagi. Dan untuk proyek-proyek kan termasuk ada proyek-proyek yang bagus ya Telkom untuk data center juga. Tentu berharap itu bisa lebih maksimal lagi dan bisa mendongkrak pendapatan dia setidaknya di tahun 2025 nanti. Jadi kalau Anda mau nahan Telkom sampai tahun 2025 kan masih cukup lumayan ya. Apalagi kalau kita lihat untuk potensi dividen yang akan didapatkan di Telkom jika kita membeli di harga sekarang ini. Nah, kita lihat di corporate action-nya dividen ya. Kita lihat di dividen, oh ya, di sini ada 178,5 untuk dividen per share-nya. Nah, kalau kita cek dari EPS, apakah masih bisa dapat seperti itu ya? Oke, kita lihat dari EPS untuk annualize-nya turun ya, dari 247 sekarang tinggal di 237 untuk annualize ya. Tentu tunggulah laporan Q4. Kalau Q4-nya membaik, tentu ini bisa sama dengan tahun sebelumnya, bahkan kalaupun ini ada kemungkinan untuk dia bisa naik lagi. Nah, kalau dengan catatan seperti itu kemudian untuk Telkom bisa membagikan dividen payout ratio kurang lebih sama lah. Oke, setidaknya coba kita ambil secara konservatif 178 untuk dividennya ya 178,5. Dengan harga sekarang ini 2680, coba kita hitung ya. Karena tadi kan 178,5 ya. Oke, mungkin kita ambil turun ya, kita turunkan saja ke misalnya kita turun ke 160 lah ya, kita turun ke 160, kemudian kita bagi dengan harga sekarang ini di 2680, maka teman-teman bisa lihat ya untuk potensi dividen yang ada masih di kisaran 6% ya, 5,97, 6% potensi dividen yang teman-teman bisa dapatkan di Telkom jika membeli di harga sekarang ini. Dimana kalau kita lihat kan pembagian dividen dari Telkom ini di kisaran kemarin di bulan Mei. Jadi
kalau kita hitung dari sekarang ini tinggal ada kisaran 6 bulan lagi, kita akan masuk di bulan Mei dan teman-teman bisa dapat dividen di kisaran 6%. Jadi cukup aman ya untuk Telkom masuk sekarang ini, sekalipun ini bukan rekomendasi. Tentu pastikan Anda membeli berdasarkan analisa Anda. Di harga sekarang ini cukup aman. Amannya kenapa? Amannya karena secara dividen itu bisa dibilang hampir pasti ya, kecuali ada memang hal-hal yang tidak kita duga terjadi, baru kemungkinan pihak manajemen memutuskan untuk tidak bagi dividen, walaupun itu kemungkinannya sangat kecil. Tapi kemungkinan besar, bahkan hampir pasti itu tahun depan juga Telkom akan bagikan dividen. Nah, jika seperti hitung-hitungan tadi yang kita sudah kurangkan, entahkah itu karena EPS-nya yang turun atau karena dividen payout ratio-nya yang mungkin turun dibanding dengan tahun sebelumnya, Anda masih bisa dapat di kisaran hampir mencapai 6%. Ini aman ya. Aman karena Anda sudah ada pegangan setidaknya 6% untuk 6 bulan ke depan. Jadi kalaupun nanti Telkom bisa naik ke harga rata-ratanya yang tadi sudah kita bahas, berpotensi dapat keuntungan dari capital gain di kisaran 3-40%, maka ada potensi Anda dapat keuntungan 6% udah boleh dipastikan dari Telkom, dari dividen, dan Anda dapat bonus lewat capital gain. Ya, capital gain jadi bonus kenapa? Karena kan ya kita tidak tahu ya apakah memang akan capai seperti itu 3-40% atau mungkin 5-10% saja, atau bahkan mungkin dia koreksi lagi ke bawah, tapi paling tidak Anda aman dengan dividen yang dibagikan. Nah, Anda juga yang menarik ya sobat investor, kalau kita lihat dari komposisi pemegang saham ya. Ya, kita lihat di sini ya. Oh ya, sebelum itu untuk jumlah pemegang saham Telkom memang di bulan Oktober kemarin meningkat ya, dan itu meningkatnya 9.241 jumlah investor yang masuk. Namun di bulan sebelumnya memang turunnya cukup banyak, 12.455 yang turun, yang keluar di bulan September. Bulan Oktober justru yang masuk ada 9.241. Nah, kalau kita ke komposisi pemegang saham, ini yang menarik ya sobat investor. Kalau kita lihat terakhir ini untuk asing dari yang terendahnya pernah ada di 36,25%. Nah, sekarang ini sudah ada di 36,97%. Artinya asing ini mulai ada akumulasi yang mulai masuk. Artinya kita tidak sedang melihat dari segi apanya, tapi ada ketertarikan asing untuk masuk. Berarti ya mereka mendapati lah bahwa sebenarnya Telkom masih cukup menarik. Dan kalau kita lihat untuk rinciannya di 2-3 bulan terakhir ini bisa Anda lihat yang mengalami peningkatan pertama ini reksadana. Kemudian untuk bank yang merah ya, bank ini sempat naik namun mulai cenderung stagnan ya di 3-4 bulan terakhir. Dan yang terakhir ini yang warna hijau ini perusahaan ya terus naik. Juga ada yang ini dana pensiun. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, baik reksadana, dana pensiun dan asuransi, kemudian perusahaan, ini rata-rata ini mereka berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, kalau saya mau coba tarik kesimpulan dari sini, maka secara Telkom ini masih cukup menarik untuk jangka panjang. Yang penting di sini adalah bagaimana Anda tetap mengatur strategi dan tetap mengontrol ya resiko yang ada. Oke, satu lagi mungkin yang saya mau bagikan yang menarik di sini, kalau kita lihat dari seasonality, masuk di bulan November dan Desember untuk 10 tahun terakhir ini terpantau di sini secara probabilitas bulan November 50% dia bisa mengalami kenaikan harga saham, dan untuk bulan Desember malah lebih tinggi lagi 89%. Nah, untuk bulan November kan kita sudah koreksi cukup dalam ya, ini 1 bulan terakhir di bulan November ini lumayan dalam, bahkan dari data yang ada 4,96% dia koreksi selama masuki di bulan November ini. Nah, jadi jika Telkom kemudian bisa seperti ini, akhirnya kemudian bisa ditutup dengan naik di bulan November, apalagi lanjut di bulan Desember, kan ini jadi lebih menarik ya, karena dari 10 tahun terakhir ini untuk Telkom, apalagi di bulan Desember, hanya di tahun 2022 dia mengalami penurunan harga sahamnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke Januari dan Februari, 3 tahun terakhir ini, Januari dan Februari itu Telkom selalu mengalami kenaikan harga sahamnya. Nah, kalau kita lihat sampai dengan bulan April itu ada kemungkinan Telkom naik lagi secara
harga sahamnya, walaupun Mei kalau kita lihat di sini koreksi ya, rata-rata koreksi. Untuk Mei probabilitasnya hanya di 40%. Kenapa? Karena di bulan Mei ini kan pembagian dividennya. Biasanya setelah bagi dividen itu pasti akan koreksi. Jadi seperti itu ya sobat investor. Nah, jadi di harga sekarang ini 2680, kesimpulannya sudah cukup menarik ya untuk Anda mulai mengamati ataupun mungkin Anda mulai masuk. Dan bagi Anda yang sudah punya, kesimpulannya ya kalau Anda mau membeli di harga yang lebih tinggi, kenapa di harga sekarang ini Anda memilih untuk keluar dengan kinerja Telkomsel yang justru secara kuartalannya membaik. Kita lihat tadi dari laba bersihnya yang mengalami peningkatan dengan ada sentimen-sentimen positif ke depannya ya. Seperti itu ya sobat investor. Tentunya ini bukan rekomendasi, silakan Anda tentukan sendiri sesuai dengan analisa Anda. Tetap semangat berinvestasi, dan jika Anda punya info-info tambahan berkaitan dengan saham Telkom, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.